Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam hari ini, malam penghujung tahun 2022, sebentar kita akan melihat bagaimana perjalanan dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia dari sejak lahirnya pada tanggal 8 September tahun 2022, kemudian sampai dengan 31 Desember 2022 ini. Kita lihat diawali dari pada saat acara pelantikan, yaitu hari Kamis tanggal 8 September 2022 jam 1 siang bertempat di kantor Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Check out, mari kita lihat yang satu ini. Pengurus DPD Apindo dari Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Naskah pelantikan dan pengukuhan. Dengan izin dan amat Allah, saya selaku Ketua Umum DPD Apindo melantik dan mengukuhkan saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2022-2027. Dengan dikukuhkannya saudara sebagai pengurus, diharapkan dapat melakukan tugas dan fungsi organisasi dan menjalankan misi organisasi Apindo. Selanjutnya, saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apindo mengucapkan selamat kepada saudara pengurus yang dilantik hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah. Amin. Yogyakarta, tanggal 8 September tahun 2022, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, Ketua Umum Dr. Lawrence Acara dilanjutkan penyerahan bendera Pataha oleh Ketua Umum Apindo Pusat. Saya serahkan bendera Pataha Dewan Pimpinan Daerah Apindo Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dikibarkan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Saya siap menerima bendera Pataha Apindo Provinsi Yogyakarta untuk dikibarkan di seluruh penjuru provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dilanjutkan penempatan tim Saya serahkan bendera Pataha Dewan Pimpinan Daerah Apindo Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dikibarkan di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Ya, itu baru saja kita melihat bagaimana cuplikan kegiatan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah APMIKINDO, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia,
pada tanggal 8 September tahun 2022 jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore bertempat di kantor Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah bulan September itu hari berganti hari, minggu berganti minggu. Nah, pada tahap selanjutnya kemudian dilakukan suatu rencana yang disebut sebagai roadmap dari UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk go internasional. Mari kita lihat yang satu ini. Nah, kemudian mengenai ini juga kita perlu paham tentang visi misi ya, visi misinya dari UMKM dari Apindo ini adalah jadi terdapat misi dan visi. Untuk sekretariatnya untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kita menggunakan restoran Andra Winaloka. Andra Winaloka itu nama kerennya, populernya Gudeg Citro yang di Jalan Adi Sucipto KM 9 ya. Nah, mengapa di situ? Karena dekat dengan bandara, karena bandara itu perlahan nanti akan difungsikan untuk yang ini ya, penerbangan tertentu. Kemudian ini untuk sejarahnya, jadi Apindo ini di Jakarta didirikan oleh para profesional dan pegiat UMKM dan telah berpengalaman di organisasi UMKM sesuai akte notaris nomor 10 tanggal 28 Desember tahun 2021. Telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 79 AH sekian tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 ya. Kemudian isinya adalah terwujudnya pengusaha UMKM bertumbuh berkembang mandiri dengan produk yang berkualitas berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. 3. Target utama Apindo adalah menjadikan UMKM anggota Apindo naik kelas ekspor ya. Kemudian untuk itu 4 fungsi dari misinya adalah 1. Memfasilitasi UMKM yang menjadi anggota dalam hal perizinan, pendanaan, pemasaran, pengembangan SDM dan manajemen serta pengembangan program. 2. Mendorong UMKM agar bertumbuh berkembang mandiri. 3. Membina secara berkesinambungan agar UMKM naik kelas. 4. Memonitor posisi anggota untuk dilakukan evaluasi kemajuan anggota Apindo. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita mengambil tema roadmap. Road itu perjalanan, jalan ya. Map itu peta, jadi peta perjalanan UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta go internasional. Nah, mengapa mengambil tema ini? Mari kita saksikan satu ini. Kita lihat. Selanjutnya, pemirsa, setelah dilakukan roadmap peta jalan UMKM DIY menuju go internasional, bertempat acaranya di kantor Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari itu pada hari Selasa, jadi bertepatan dengan acara program kegiatan Sibakul ya, yang merupakan program kegiatan pemberdayaan UMKM dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bulan 10, bulan Oktober, kita mulai action. Actionnya kemana? Kita bermitra dengan Amerta Land. Amerta Land ini merupakan agensi untuk networking di daerah negara Amerika dan Korea, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2022.
Sehingga utusan dari Apmikindo dengan membawa sampel-sampel produk UMKM untuk disajikan, dipromosikan pada acara tersebut. Mari kita simak dan lihat yang satu ini. Waktunya untuk menghadiri acara soft launching Amerta Indo LLC dan syukuran event The Authentic Art Fashion and Culture of UMKM event pada siang hari ini. Event ini merupakan kolaborasi dari Amerta Indo bekerjasama dengan Jendela Kreatif Indonesia yang kami persembahkan untuk rekan-rekan UMKM Indonesia tercinta. Izinkan saya memperkenalkan Amerta Indo sebagai sebuah perusahaan baru yang bergerak dan bertujuan untuk membantu membawa seni, fashion dan budaya serta produk UMKM Indonesia ke pasar Amerika dan Korea, dan sesegera mungkin dengan tujuan masa depan yang berkembang akan bisa sampai di berbagai negara lainnya. Amin. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah San Antonio dan Indonesia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta yang begitu semangat untuk mewujudkan mimpi saya menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Go internasional. Sekecil apapun support yang kita berikan itu akan sangat berarti bagi rekan-rekan UMKM Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Hamengkubuwono. Belum pernah ke Indonesia kata beliau, tapi segera saya akan ke Indonesia, ke Yogyakarta, tapi dimulai dari Jakarta. Yang pasti kita akan bersama di Indonesia. Terima kasih. Nanti bisa dilihat kami punya produk sampel dari Yogyakarta, variasi bisa dilihat dari fashion sampai dari makanan. Enggak ya. Bapak Ibu, di sini adalah produk yang Bapak Ibu sudah kirimkan dari Jogja, sekarang sudah sampai di Bogor. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat satu persatu. Ini adalah dari Bapak Ibu yang sudah kemarin kirim lewat pos, ini sekarang sudah sampai di Bogor ya. Aman semua barangnya. Ya, begitu pemirsa. Selanjutnya, sepulang dari kegiatan promotion di Bogor, di mana di situ dipertemukan dengan Amerta Indo, kemudian dari perwakilan dari negara Korea dan Amerika. Selanjutnya, Apmikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia, kembali ke Jogja dan berkunjung ke UMKM langsung belusukan. Nah, mari kita lihat bagaimana belusukannya. Yang satu ini. Let's go.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para pemirsa UMKM di bawah naungan dari APMIKindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia, teristimewa yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada siang hari ini kami berkunjung di UMKM. Nah, ini Wedangku, ya ini Wedangku, kami berkunjung. Jadi Wedangku ini kemarin ikut acara pameran bazar yang di Bogor, ya. Nah, jadi para UMKM yang kemarin sudah berpartisipasi di Bogor, terima kasih ya. Nah, kemarin sudah berpartisipasi di Bogor, saya naik kereta api ke Bogor, kembali naik kereta api juga ke Jogja. Nggak apa-apa, ini semua karena para serta kita semua. Saya sudah selamat sampai di Jogja. Sekarang saya akan berkunjung satu persatu dari beberapa yang kemarin ikut pameran di Bogor. Nah, ini di sini kita sudah berkunjung di Wedangku. Di Wedangku ini kita akan berkenalan dengan yang punya, ya, ownernya. Siapa ownernya? Mari kita berkenalan. Ya, silakan Ibu memperkenalkan diri sebagai owner. Baik, selamat siang. Terima kasih Pak Kun. Saya Hani dari Wedangku, Denayu, dan Denbagus. Silakan kalau pas berkunjung ke Jogja, mapnya dari Wedangku, Denbagus, Denayu. Terima kasih. Ya, baik. Nah, kita akan mendengarkan juga bagaimana prestasi sejarah Ibu dari sejak nol sampai dengan sekarang sudah berkembang. Bisa diceritakan secara singkat. Silakan Bu, diceritakan. Terima kasih Pak Kun. Bukan prestasi sih Pak, cuman saya akan sampaikan sejarah dari perusahaan kami di bawah naungan CV Sentrindo Kurniat Utama. Jadi di kami sekarang sudah ada 4 brand. Yang pertama dulu Denbagus. Denbagus ini alhamdulillah sudah jadi sudah ada eksklusif distributornya. Jadi sekarang kami nggak handle secara langsung. Kemudian brand kedua itu Denayu, salah satunya ini. Denbagus, kemudian Denayu, biar produknya bagus dan ayu. Kemudian yang ketiga kami membuat brand yang ketiga yaitu Wedangku. Nah, ini desainnya seperti ini, bisa berdiri seperti ini, juga bisa berdiri seperti ini. Ya, ini yang ketiga seperti ini. Ada beberapa belasan varian produk. Ini yang wedang celup, ini kemasan celup. Kemudian yang keempat kita ada produk mereknya Jawa. Jawa itu jahe anget wangi, yang jahenya terbuat dari jahe merah. Nah, tadi saya sampaikan kami sudah berdiri dari 2015, tepatnya 14 Agustus 2015, sehingga sekarang kita sudah memasuki tahun ke-8 lewat tahun ke-7. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau kapan mau berkunjung. Oh ya, mungkin tambahan satu lagi bahwa seluruh produk kami sudah bersertifikat halal, kemudian berizin edar BPOM, kemudian merek kami sudah ada sertifikat HG-nya, kemudian kita juga sudah punya sertifikat HACCP, Hazard Analytical Critical Control Point, yaitu standar mutu keamanan pangan yang berlaku internasional. Saya rasa itu. Mau mengklaim nggak? Ya, pemirsa sekalian, demikianlah dari pantauan kita untuk hari ini, hari yang pertama ya. Karena kemarin pulang dari Bogor, istirahat dulu. Saya kembali itu hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, ini mulai saya akan berkeliling ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu sebagai ya, pemirsa, selanjutnya setelah berkunjung ke produk UMKM Wedang minuman, kemudian kita ke kemasan makanan. Nah, kita lihat yang satu lagi, kemasan makanan Sajojo, abon ikan tuna dan abon ayam. Mari kita lihat yang satu ini, stay tune. Saya awal
Barat Jalan Kajuran itu ada Jalan Manggelai, dan dari Alfamart itu 29 Rey, Dasbur Jalan Kajuran, dan juga ada beberapa toko dan 12 bisa didapatkan di Bandara JIA. Kalau kayak gini, sambal agio, ini juga sambal agio. Jadi kalau kita orang Indonesia bahasa sambal agio, kalau ini juga sambal agio seperti itu. Iya, iya. Bahan-bahannya sambal itu terbuat. Kalau sambal bahan-bahannya, kalau ini sambal paru, ini ada cabai, ada bawang, ada paru sapi. Kalau yang ini ada cabai, bawang, sama teri medan. Kalau ini babi cumi. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Oh, iya. Ya, didekati dulu yang satunya tadi yang sebelumnya. Oh, iya. Dekati kamera. Kalau yang ini Nampain kamera, deketin ya. sambal paru, Supaya itu kelihatan. ada cabai, bawang, serta paru sapi. Kalau yang ini Ya. cabai, bawang, serta baby cumi. Coba tambahin dulu, tambahin. Jamur. Nah, ini juga Ini jamur, saking jamur jamur. gudeg. Iya, jamur gudeg. Jamurnya jamur dari mana ini? Maksudnya tumbuh-tumbuhan apa hewan kok? Jamur tiram. Oh, tiram. Iya, jamur tiram yang putih itu. Itu diperolehnya dari budidaya apa? Enggak, dari petani. Dari Petani. petani budidaya, terus saya ngambil dari situ. Oh, budidayanya kelompok petani sendiri apa kelompok petani orang lain? Ada petani sendiri, Iya. ada yang kelompok itu. Oh. Soalnya kalau petani sendiri kan. Ya pemirsa, selanjutnya perjalanan terus dilakukan oleh Apikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Dari yang tadi minuman, makanan, dan sampai kita lihat beberapa cuplikan-cuplikan berikut ini ya. Jadi total sampai hari ini itu sudah tanggal 31 Desember sekitar mendekati 59 ya, 59 UMKM yang siap untuk menjadi go internasional. Nah, mari kita lihat cuplikan-cuplikan kunjungan belusukan yang satu ini. Stay tune. Itu kan nanti harganya udah beda. Kalau yang dikemas kan yang besar-besar, bagus-bagus. ya. Oh, bisa jadi berapa kemasan itu nanti jadinya? 5 kilo itu kurang lebih 50 bungkus. 50 bungkus. Oh, Iya. iya. Oke, 50 bungkus jadinya ya. Iya. Jadi 50 bungkus itu kalau Ibu goreng dan segala macamnya butuh waktu berapa hari sudah siap jadi begini? Itu kan gorengnya aja 2 hari. Kan gorengnya tuh sekali, terus goreng yang kedua tuh hari besoknya nunggu sampai dingin. Terus baru hari berikutnya tuh ini selama ini kan masih sambil belum pekerjaan pokok, jadinya nanti kalau pas longgar tuh saya ngemas, terus ngantar ke pesanan sama ke warung, biasanya kayak gitu aja. Karena masalahnya ya cuma dari teman-teman, dari mulut ke mulut itu masih manual gitu. Iya. Belum bisa meluas. Oke, baik. Bisa diceritakan izin-izin apa yang sudah Ibu peroleh? Izinnya PRT. Ya, kasih tunjuk satu-satu depan kamera. Ini izin usaha mikro kecil. Ya, oke, pelan-pelan. Ini adalah izin usaha ya. Ya. Oke. Terus yang kedua. Terus yang ini NIB. Oke, NIB nomor induk berusaha ya. Ya. Ini sudah ada nomor induk berusahanya. Oke, sudah ada barcode-nya. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga PRT. PRT dari Kabupaten Sleman ya. Ya. Oke, sudah ada PRT dan pengawas obat makanan
tahun 2018 ya, berlaku sampai 2023 ya. Hampir habis. Oke, baik, lanjut. Sama yang terbaru tuh ketetapan halal dari LP POM MUI. Dari MUI sudah Ya. ada ini ketetapan halal. Iya. Iya, Dayona ya tertulisnya di sini Iya, ya. 11 iya. Desember 2021 sampai 18 Ya, ternyata pemirsa, mereka ini para UMKM sudah berhasil diberdayakan dan juga dibina oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga mereka sudah memiliki para perizinan dari PIRP, kemudian SPPIRP, kemudian NIB, nomor induk berusaha, kemudian POM MUI ya. Nah, itu semua sudah sangat baik sekali. Jadi ini merupakan suatu hal yang prestasi yang bagus. Ucapkan jempol bagi Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Dinas Koperasi di kabupaten yang ada di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Jogja, dengan bersatu bersama untuk menaikkan UMKM menjadi go internasional ya. Nah, mari kita lihat cuplikan-cuplikan berikutnya bagaimana belusukannya APMIKINDO, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Come on, kita lihat yang satu ini. UKM Mbok Daya, brandnya juga bernama Mbok Daya. Alamatnya Kepek Pendoworjo, Girimulyo, Kulon Progo. Pertama kali produk yang kami buat itu dari tahun 2020, awal tahun 2020, yaitu cair, terus wedang rempah berupa kristal, terus beras kencur juga berupa kristal, terus wedang uwuh itu baru 2021 di pertengahan tahun. Terus dari bulan 11 2001 kita melahirkan sirup jahe. Terus 2022 baru crispy ikan lele, yaitu 4 varian, tulang, daging, kulit, sama sirip ekor. Tuh, terima kasih. Terus Kami menambahkan sedikit tentang produk yang ada di Mbok Daya, kelompok Mbok Daya dengan nama brand Mbok Daya. Di antara kita sirup ada 2 macam, yaitu sirup jahe, yang sirup jahe, kemudian yang cair itu 2 varian, yaitu beras kencur dan kunir asem. Kemudian yang kristal ini ada 7 varian, yaitu beras kencur, wedang uwuh, wedang rempah, jahe, temulawak, kunir asem, kunir kuning. Itu yang ada di kristal. Kemudian yang di crispy ada 4 varian, daging, kulit, tulang, dan sirip ekor. Di kelompok kami ada 14 anggota. Masing-masing yang berjalan itu ibu-ibu Mbok Daya yang memberdayakan kelompok Mbok Daya. Terima kasih, mungkin ini saja tambahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cairnya kunir asem sama beras kencur yang ukurannya 350 ml kita. Itu dia pemirsa. Ternyata UMKM itu ada juga di kabupaten-kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Kulon Progo yang baru saja kita dengar barusan. Itu luar biasa pemandangannya. Dia menuju Bukit Manoreh, ya, Bukit Manoreh sana indah sekali. Di situ juga mereka berkelompok untuk melakukan usaha UMKM tadi. Nah, oke, baik, mari kita lihat ya, cuplikan berikutnya. Stay tune.
atas APMIKindo, Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, Menengah, Mandiri Indonesia. Yogyakarta. Ya. Nah, ini telah mempromosikan produk kita untuk bisa Go internasional. sampai ke 99 negara. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sebelum membuat abon ayam ini, dulu saya membuat serundeng ayam lengkuas. Dengan berjalannya waktu, ternyata saya lebih condong untuk membuat abon ayam ini, dan ini adalah abon ayam murni tanpa campuran apapun terkecuali daging ayam dan bumbu-bumbu yang di dalamnya. Setelah itu kemudian mengembangkan usaha yaitu dengan membuat kue biji ketapang. Kue biji ketapang ini adalah sebetulnya aslinya kue biji ketapang ini aslinya dari makanan khas Betawi, tapi sekarang sudah menasional, sudah ke mana-mana sampai di Makassar, kemudian di Jogja juga ada. Jadi makanya saya, dan ini adalah makanan jadul yang dikemas dengan cara modern. Nah, untuk pemasaran daripada produk ini selama ini saya secara online dan dari pameran ke pameran. Kebetulan kalau online udah sampai Bali, Jakarta, Jambi juga udah pernah, kemudian Surabaya. Setelah itu dengan berjalannya waktu ini, karena saya belum begitu menguasai marketing, maka saya juga dibantu oleh APMIKindo untuk memasarkan produk ini menuju go internasional. Asosiasi pengusaha mikro, kecil, menengah, mandiri Indonesia. Bisa diceritakan komposisi dari masing-masing produk? Nah, untuk komposisi dari abon ayam ini adalah daging ayam yang khususnya adalah bagian dada, kemudian gula, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemudian kaldu jamur, garam, dan tentunya minyak goreng untuk menggoreng. Nah, kalau untuk yang kue biji ketapang ini, untuk komposisinya terdiri dari tepung terigu, tepung jagung, gula, margarin, kemudian biji wijen, telur, santan, air, dan garam. Beratnya 180 gram. Kalau untuk abon ayam ini beratnya 130 gram. Ya, terima kasih lagi. Terima kasih kepada APMIKindo. Terima kasih kepada APMIKindo yang sudah membantu memasarkan produk dari Riseto go internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, itu tadi kita sudah melihat cuplikan dari kemasan makanan-makanan. Nah, ada satu lagi, ini adalah unik ya, bahwa di Kabupaten Sleman itu kan pertaniannya dalam hal kebun salak pondok. Begitu panen itu salak pondok terjadi harganya drop atau terjun bebas karena permintaannya adalah stagnan, sementara suplai barang dari salak itu ketika panen melimpah sehingga harga drop. Nah, di sini solusinya adalah ada pengolahan makanan cobi salak dari bahan baku salak. Mari kita ikuti yang satu ini. Stay tune. Bisa dijelaskan itu ini bagian cobi sini. Ini artinya mencoba, asal dari bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda, artinya mencoba. Komposisinya Yaitu terigu, telur, gula halus, mentega, butter, susu, vanila, salak pondok. Sudah itu aja. Dan keju atasnya sebagai garnisnya. Daya tahannya
Untuk daya tahan 1 bulan, tapi saya ambil 15 hari untuk faktor keamanan aja. Harapannya Saya ya syukur-syukur bisa go internasional. Gitu, untuk Indonesia aja saya sudah bersyukur. Kalau ke luar ya mungkin saya masih harus belajar untuk biar makanan ini lebih awet. terima kasih kepada Apikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia supaya produk saya mudah-mudahan bisa go internasional. Ke mana? Kantor apa tadi? Kantor kedutaan. Terutama ke kantor-kantor kedutaan yang ada di Jakarta. Ya. Semoga dari 99 negara kedutaan setidaknya bisa langganan Copi Pasar. Asli makanan ya. Indonesia. Oke, salam eksotik. Salam penutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, itu tadi kita sudah lihat, dan ternyata yang satu ini kita akan melihat seorang sosok ibu yang sudah 20 tahun, bayangkan 20 tahun. Gini ya, 20 tahun dia sudah berusaha UMKM bidang aneka snack keripik. Nah, bagaimana kita lihat pengalaman dan juga perjalanan up and down, pasang surut, jatuh dan bangun 20 tahun dalam pengembangannya. Mari kita lihat yang satu ini. Snack, kemudian di Google My Business kami juga ada, atau langsung ke chat di WA kami. Terima kasih. Bisa ceritakan bagaimana itu sejarahnya, mengapa kok buka usaha ini? Kami memulai usaha tahun 2000 itu karena memang kondisi kami yang tidak bekerja kantor, kemudian anak-anak masih kecil, dan kami mencoba untuk membuat usaha yang diawali dengan kue kering terlebih dahulu. Karena kue kering sifatnya seasonal, maka kami membuat tambahan produk agar supaya setiap hari kami bisa memproduksi dan setiap hari kami bisa mendapatkan omset gitu. Ya, bisa dijelaskan ini bentuk ini apa bedanya dengan yang di kalau ini memang kami buat ini ada nitrogennya. Jadi kami memang pakai sealer nitrogen agar pertama lebih awet, kedua tidak mudah remuk. Ini biasanya kami jual di pasaran online. Agar supaya dalam pengiriman itu tidak mudah rusak. Nah, sedangkan kemasan yang ini adalah kemasan reguler yang kami jual secara offline. Untuk perizinannya sudah ada, izin apa aja? Perizinan kami sudah komplit mulai dari NIB, PIRT, halal, kemudian sudah ada Jogjamark dan Haki. Komposisinya kalau jamur tiram ini apa aja? Komposisi untuk jamur tiram di awal kami adalah jamur tiramnya, kemudian tepung, kemudian dari bumbu-bumbunya kami membuat dari bumbu normal saja berupa bawang putih,
ketumbar. Luar biasa pemirsa. Setelah kita melihat kemasan-kemasan UMKM dan bentuk makanan dan minuman, ternyata UMKM itu ada juga yang bukan makanan minuman. Itu dalam bentuk craft, kerajinan, ya, fashion. Nah, untuk satu ini kita juga tetap merangkul Apikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri, merangkul mereka di bidang craft dan kerajinan dan juga fashion. Yang satu ini kita akan lihat bagaimana craft yang bisa dapat berpotensi pasar internasional. Kita lihat satu ini. Kain perca, jadi kami ambil dari penjahit-penjahit seperti itu. Nah, awalnya berdiri ini sebetulnya bilang nggak sengaja. Jadi saya ceritain ini ya Pak ya, sejarahnya ya. Jadi karena pandemi ini kan banyak orang yang susah ya, yang kesulitan keuangan. Nanti bisa diedit ya Pak ya. Kesulitan keuangan. Nah, teman saya mengajak saya untuk mencari tambahan karena mereka tidak bisa bayar guru karena uang SPP itu dipotong untuk membeli pulsa. Akhirnya kepikiran bikin apa ya, kalau makanan kok makanan lagi gitu, semua banyak yang jual makan. Akhirnya kepikir untuk saya mengembangkan hobi saya aja gitu. Kebetulan kan nenek saya itu sering banget bikinin saya selimut, tas, baju itu dari kain-kain perca gitu. Akhirnya saya kepikiran untuk membuat itu. Nah akhirnya muncullah ide-ide untuk bikin beberapa kreasi yang semua ini dari kain-kain perca, dari potongan dari modister, dari potongan-potongan kain itu yang kami buat. Ini untuk shawl, ini untuk outer, terus ada alas panas, kita bikin tas, macam-macam sih, ada bisa ditempelkan di baju begitu. Terus ini juga dompet, boneka, macam-macam sih, bisa untuk alas. Ini untuk sarung bantal untuk sofa. Yang ini untuk cupnya bowl, mangkok. Ini untuk alas panas di meja itu. Ya. Terus kalau yang ini alas panas. Ini alas duduk. Ini dari kain velboa yang saya isi dakron. Jadi bisa untuk alas duduk. Nah ini kalau yang ini bisa request warna, motif, ukuran, sebagainya. Itu sih. Terus untuk karyawan sendiri ada berapa karyawan di sini? Karyawan tetap tidak ada, tapi saya mengajak tetangga-tetangga itu ada sekitar 30-an dan beberapa 2 orang disabilitas. Jadi bisu tuli, dia bisa bantu saya gitu. Jadi nanti barang-barang kain-kain bahan-bahannya itu mereka bawa pulang. Setelah itu mereka setorkan ke saya. Ada sekitar ya berapa puluh lah di lingkungan sekitar saya. Pemasarannya sudah kemana aja? Pemasarannya baru secara offline aja ya, dari teman ke teman gitu aja, dari teman-teman aja sih. Emang sudah masuk ke pasar raya, yang ini masuk ke pasar raya di Malioboro itu ada 2 toko. Pasar raya, satu lagi di Malioboro, di Galeria Mall. Itu satu tempat. Oke. Ini salah satu produk kami, ini dari anyaman. Kami kombinasikan dengan kain-kain perca juga. Kain perca itu apa? Kain perca itu kain sisa-sisa yang dari potongan-potongan dari kalau kita bikin baju itu kan pasti ada sisa-sisa potongan. Ya. Ini produksi berapa hari ini? Kalau yang ini kan kita kerjasama dengan pengrajin, jadi yang agak lama memang ini bikinnya ini.
mungkin 2-3 hari bisa jadi. Bahkan kami ada ininya juga ya. Ini juga termasuk bestseller, tapi hanya teman aja. Terus ini bisa disesuaikan dengan permintaan juga gambar-gambarnya? Bisa, kalau gambarnya kan ada beberapa. Hanya 2 contoh aja, tapi nanti kalau ini kita bisa. Oke, baik. Terus harapannya melalui Apmikindo ini? Ya, saya berharap produk dari Rumah Kreatif Tuki ini bisa sampai ke Go internasional. Go internasional, itu harapan saya. Karena ini nggak hanya jual, tapi kita ikut menyelamatkan bumi. Karena sebetulnya si perca ini sudah termasuk sampah anorganik. Jadi kenapa juga namanya Tuki? Itu sebetulnya kan Tuki itu lahir di darat, tapi dia berjuang sampai ke habitatnya di laut. Nah, ini kan kain-kain perca mestinya harus dibuang, tetapi dengan dibuat produk-produk baru, jadi produk yang bagus, bernilai lebih ya. Nah, ini sebenarnya kan ini kain sudah nggak pakai, tapi sekecil apapun kita bisa pakai, akhirnya jadi cantik. Pakai batok kelapa. Ya, oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Apmikindo, terima kasih kepada itu. Ya, terima kasih kepada Apmikindo, asosiasi pengusaha mikro, kecil, menengah, mandiri Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta. Demikian salam penutup. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, ternyata ada juga generasi-generasi milenial ya, generasi-generasi muda milenial yang ingin memulai suatu usaha kecil menengah. Nah, satu ini kita lihat seorang generasi muda yang ya dengan keterbatasan dan segala macam dengan tekad mulai merintis usaha satu ini. Mari kita lihat generasi milenial dalam UMKM satu ini. Stay tune. Perkenalkan, saya Chris Elkana, biasa dipanggil El. Saya di sini memproduksi parfum. Nah, saya sendiri di bawah binaan Apmikindo. Parfum ini saya buat karena kebutuhan saya di waktu musim hujan. Karena kalau saya pakai naik motor, biasanya sepatu basah, helm juga kebasahan. Nah, di sini saya buat ini parfum antibakteri dan non alkohol. Untuk antibakteri mengatasi bau-bau apek karena hujan atau keringat yang ada di sepatu, di helm, bisa juga diaplikasikan di tas atau jas hujan atau topi yang lainnya juga bisa. Ini ada 2 aroma, yaitu apple mint sama kopi bubble gum. Kemasan per botolnya 100 ml. Sejarahnya mengapa Anda tertarik dengan usaha parfum ini? Iya, jadi karena keresahan saya sendiri menghadapi musim hujan. Saya kalau pakai motor, pakai sepatu dan helm itu setiap kena hujan, setelah saya pakai, saya taruh itu lembab basah, baunya nggak enak. Nah, saya akhirnya googling, ternyata bau nggak enak apek itu berasal dari bakteri, jamur karena lembab. Nah, akhirnya saya cari-cari untuk antibakteri, anti lembab itu apa, bahan-bahannya, dan saya coba buat sendiri. Pada awalnya saya buat sendiri untuk saya sendiri karena ya jujur sepatu saya bau dan helm saya juga. Jadi saya coba, ternyata berhasil. Saya buat yang non alkohol, jadi nggak akan bercak di barang-barang yang kita pakai. Akhirnya saya tawar-tawarkan ke beberapa teman, saudara, banyak yang minat. Jadi muncul ide untuk kenapa nggak saya coba untuk saya jual sekalian. Cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya hanya dikocok sedikit, lalu disemprotkan di helm atau di sepatu sebelum digunakan. Kurang lebih ya 5-10 menit sebelum digunakan disemprot dulu. Nanti beberapa waktu udah kena udara kan, 5-10 menit jadi lebih segar aromanya. Antibakterinya pun juga bekerja. Gitu.
dilihatkan botolnya. Kemasan 100 ml. Ini apa artinya? Merek Migliore. Migliore itu diambil dari bahasa Italia, artinya yang terbaik, atau bahasa Inggrisnya the best. Tulisannya Superior Antibacterial Perfume and Deodorant. Ya. So back help ETC dan lain-lain ya. Iya, betul. Ini aman, tidak ada iritasi kulit? Tidak ada iritasi kulit. Sudah saya coba di helm. Helm itu kan kontak langsung sama kulit dan kepala ya. Itu tidak ada masalah, tidak ada iritasi pada kulit kepala, rambut rontok, berefek di rambut pun tidak. Apalagi di kaki, waktu saya pakai sepatu, jadi sepatu saya semprot, kaos kaki saya semprot, dan itu semua tidak ada masalah pada kaki, pada kulit. Bagaimana harapannya setelah bergabung dengan Apmikindo? Ya, saya harap pengusaha-pengusaha kecil seperti saya ini yang baru mulai itu bisa lebih tersupport lagi dengan binaan Apmikindo. Jadi disupport, mungkin diajari untuk menyebar info bagaimana saya bisa jualan kemana saja, terus bagaimana saya memulai dari awal, tahap-tahap yang harus saya lakukan apa waktu saya produksi awal ini. Saya dibina oleh Apmikindonya. Oke, berikan salam penutup. Ya, pesan saya, semoga pengusaha-pengusaha kecil yang baru mulai tetap semangat, karena di bawah binaan Apmikindo saya merasa terbantu sekali. Itu saja. Asosiasi pengusaha mikro, kecil, menengah, mandiri, Indonesia, daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Demikianlah pemirsa sekalian, tadi cuplikan perjalanan kaleidoskop dari Apmikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia, sejak lahir pada tanggal 8 September 2022 sampai 31 Desember 2022. Jadi Oktober, November, 3 bulan umurnya ya. Dan 90 hari 33 bulan sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan. Antara lain kita juga selain yang dari yang sudah disebutkan, kita secara rutin setiap minggu itu mengirimkan surat korespondensi kepada perwakilan kedutaan besar negara-negara sahabat di Jakarta. Yang sudah kita kirim antara lain kedutaan besar negara Oman, negara Qatar, negara Thailand, kemudian negara Vietnam ya. Nah, kemudian pada tahun 2023 kita akan secara intensif mengirimkan kepada seluruh negara-negara itu, 99 negara. Terlebih setelah akan ada supporting dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu saja akan semakin semangat. Sebagai evaluasi bahwa Apmikindo di tahun 2022 ini pencapaian kinerjanya hanya 13% ya. Hanya 13%, jadi memang minim sekali pencapaian kinerja karena masih berumur 90 hari, bisa dimaklumi. Sehingga harapannya di tahun 2023 dengan supporting dukungan dari pemerintah, dari Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X, kemudian dari Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga para bupati-bupati yang ada, Bupati Kabupaten Sleman, Bupati Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Wali Kota Yogyakarta, bergandengan tangan kita bisa wujudkan bahwa tahun 2023 adalah tahun kebangkitan Jogja menuju go internasional ya. Untuk tahun 2023 ada event yang satu ini, pemirsa bisa lihat sebentar, saya akan. Nah, ini pemirsa, ini adalah event yang akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2023 pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari. Nah, jadi event ini berjudul ASEAN Tourism Forum, di mana kumpul akan datang 250 peserta dari 10 negara ASEAN. Ya, 10 negara ASEAN yang akan datang di Yogyakarta, bertempat acaranya di JEC. Di situ akan mereka berforum untuk membicarakan tentang pariwisata turisme di tingkat ASEAN.
Dan tentu saja di samping acara itu juga ada kegiatan exhibition atau pameran dari UMKM. UMKM-nya nanti segera akan kita bersama-sama untuk jaring ya, kita lakukan seleksi bersama Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga UMKM di bawah binaan APMIKIMDO, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Mengapa? Karena APMIKIMDO sudah secara rutin mengirimkan surat kepada 10 negara ASEAN ini, yaitu yang berisikan tentang produk-produk mereka ya, tentu saja sudah dikenal di kantor kedutaan besar negara ASEAN yang ada di Jakarta. Oleh karena itu menjadi suatu nilai poin lebih bagi para UMKM di dalam jaringan networking dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri APMIKIMDO. Sebagai informasi bahwa kegiatan ini nantinya bisa dilihat bahwa bentuknya adalah booth dan juga dalam bentuk seperti ini. Kita lihat yang satu ini. Nah, pemirsa, kita lihat di sini nanti bentuk acaranya itu untuk pameran UMKM-nya ada yang bentuknya booth. Booth itu ada semacam ruangan atau semacam ya ukuran yang dimana di situ bisa pajang, dan juga ada yang berbentuk gerobak ya, bentuk gerobak. Nah, semuanya ini dibiayai oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi UMKM tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, semuanya diberikan fasilitas dibiayai oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pemda dari Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu suatu hal yang sangat positif. Mari kita bertepuk tangan untuk hal itu, luar biasa ya. Nah, baik, kemudian kita lihat satu lagi tentang penjelasan bahwa sebentar, stay tune. Nah, demikianlah sekilas kaleidoskop tahun 2022 kegiatan APMIKIMDO Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia selama bulan Oktober, November, dan Desember, 3 bulan 90 hari ini. Oleh karena itu kami mewakili segenap dari APMIKIMDO Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah DPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan, kekhilafan, baik sengaja maupun tidak sengaja selama perjalanan di tahun 2022. Saat ini jam menunjukkan hampir jam 9, berarti 3 jam menuju pergantian hari, pergantian tahun di tahun 2023. Mari kita doakan semoga tahun memberikan amanah, berkah, dan juga memberikan suatu harapan bagi usaha mikro kecil menengah mandiri UMKM yang ada teristimewa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di kabupaten-kabupaten sekitarnya, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Bersama kita pasti bisa mewujudkan dan juga mensejahterakan para pelaku UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Happy New Year. Terima kasih.